Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi semangat guru penggerak. Untuk kali ini yang menjadi coach adalah Ibu Ramadona, dia Mustikarini, sementara coachingnya adalah saya sendiri, Neneng Herawati. Saya memiliki kasus kesulitan mengajar di kelas 88, terutama sesi kedua, di mana mereka terlihat sangat pasif, tidak seperti di sesi yang pertama, dan ini membuat saya sedikit kelimpungan atau sedikit bingung bagaimana harus menerapkan metode yang tepat untuk mengajar di kelas 88 terutama sesi 2 ini. Meskipun saya sudah mencoba beberapa metode termasuk menggabungkan dengan permainan sekalipun, mereka tetap tidak aktif tidak aktif untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi lebih terkesan pasif, kemudian bisa disuruh maju ke depan atau mengerjakan tugas yang harusnya mereka jadi duduk teman. Itu kasus. Baik, kita akan mulai untuk coaching hari ini. Silakan Bu Dona. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Dona. Kabar? Baik. Tumben nih Bu Neneng ngajak ketemuan sama aku nih di Zoom. Ada apa ya Bu Neneng ya? Jadi GR nih. Kali-kali aja Bu Neneng mau kasih apa gitu. Jadi GR nih punya nih. Benar Bu, kasih masalah. Kasih masalah. Iya nih Bu Dona, aku bingung kok kelas dari sekian banyak kelas aku ajar, kelas 88 ini ternyata kok ada kita kan dibagi 2 sesi nih ya. Sesi pertama itu anaknya pemain aktif. Setiap aku kasih metode apapun, mereka selalu mau mengerjakan, responnya juga bagus. Tapi untuk sesi kedua asik banget gitu. Mereka cenderung diam, mau pakai permainan pun biasa aja, nggak ada respon yang wah atau interesting atau apa, pokoknya biasa gitu. Sampai saya bingung bagaimana ya, pusing sendiri jadinya. Jadi maksudnya Bu Neneng itu, kelas Bu Neneng itu kan dibagi 2 shift ya, ada sesi 1 dan sesi 2. Iya. Yang sesi 1 itu anaknya aktif, kelasnya aktif ya. Sedangkan yang sesi 2 pasif gitu ya maksud Bu Neneng ya. Iya. Gitu. Jadi tujuannya apa ya untuk pertemuan malam ini? Tujuan akhir dari pertemuan malam ini, Bu Neneng? Saya sih inginnya dapat menemukan cara lah, solusi bagaimana biar anak-anak ini jadi lebih sedikit aktif lah dalam proses pembelajaran gitu loh Bu Dona. Oh begitu ya. Ya. Coba Bu Neneng ceritakan kira-kira itu kondisi kelas yang sesi 2 itu bagaimana gitu loh. Terus yang Bu Neneng lakukan tuh misalnya apa aja gitu loh. Apa yang sudah dilakukan Bu Neneng pada sesi kedua dan bandingkan dengan sesi ke-1. Coba diceritakan deh Bu Neneng. Oke, kalau yang sudah aku lakukan ya, dari sesi 1 dan sesi 2 sih berdasarkan RPP sama persis ya, istilahnya tidak dibedakan. Jadi kalau misalnya sesi 1 pakai ada permainan, ada brainstormingnya apa, itu sama saya lakukan di sesi kedua. Tapi itu tadi hasilnya kok tidak memuaskan. Yang sesi keduanya kok tidak responsif, seperti itu. Jadi kan bingung Bu. Begitu ya. Kalau hambatan-hambatannya apa saja tuh Bu Neneng di sesi kedua? Kalau untuk hambatan tadi selain pasif ya, untuk sesi kedua, yang kedua itu ini setelah saya melakukan beberapa kali tes ya, kan kita biasa tuh ada pretest atau ada awal kita tanya-tanya dulu pengetahuan mereka. Memang beda banget antara sesi 1 sama sesi 2. Kalau sesi 2 itu terkesan banyak yang nggak tahu materinya atau nggak paham. Jadi saya harus mengulang beberapa kali penjelasan. Itu kan jadi
capek gitu loh. Saya seharusnya sudah harus masuk ke materi berikutnya, ini masih itu juga gitu kan kesannya. Terus banyak yang dari mereka itu nggak bisa atau tidak menguasai kosakata Bu, karena ini bahasa Inggris Hmm. kan. Mm-mm. Jadi sulit banget untuk meminta mereka menghafalkan kosakata itu pasti nggak banyak lah, itu sedikit sekali yang mereka tahu. Terus ada juga yang ketiga ini kan mungkin mereka materi nggak menguasai, kemudian kosakata juga sedikit. Akhirnya kalau disuruh, misal saya kasih pertanyaan pakai bahasa Inggris, mereka harus jawab, mereka jadi tunjuk-tunjuk teman, kamu aja, kamu aja, kamu aja gitu. Jadi bukan mereka sendiri, itu yang bikin buat saya bagaimana ya, kok mereka nggak mau mencoba gitu. Itu aja sih Bu. Begitu ya. Padahal sudah dikasih permainan begitu ya, sama begitu ya. Tetapi mereka kosakatanya kurang juga gitu ya. Tapi mungkin Bu Neneng pasti punya prioritas gitu loh Bu Neneng. Kira-kira ada tidak prioritas untuk sesi kedua untuk siswanya Bu Neneng ini? Pasti punya lah untuk mencari solusi gitu loh. Ada prioritas Kalau apa dulu begitu? prioritasnya eh, yang jelas karena saya belum paham nih berapa jumlah anak yang tadi menguasai kosakata banyak, sedang dan sedikit, Hmm, otomatis saya akan memetakan itu dulu kan. Biasanya nah itu dia Bu Neneng. kemungkinan saya akan kasih semacam kuesioner biar ketahuan nih, oh si anak ini tahu banyak kosakata, ini sedikit, ini sedang. Itu memang belum belum saya perhatikan walaupun berapa kali saya melakukan tes, tapi saya belum memetakan. Terus yang kedua, Mm-mm. karena ini vocabulary, otomatis mungkin di sesi kedua saya lebih tekankan mereka harus menghafal kosakata lebih banyak dibandingkan yang sesi satu. Ya, itu yang menjadi prioritas kalian saya untuk saya saat ini sih Bu aja. Ya, betul-betul. Bagus itu Bu Neneng. Jadi tuh ya pemetaan gitu ya sesuai dengan pembelajaran Iya. berdiferensiasi gitu ya, pemetaan tentang kesiapan belajar ya Bu Neneng ya. Sama dengan Mm-mm. pemberian apa ya, kosakata lebih 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 intens banyak. gitu daripada Mm-mm. dibandingkan dengan sesi satu ya Bu Neneng ya. Bagus itu Bu Neneng. Keren-keren banget Bu Neneng. Kira-kira menurut Bu Neneng tuh orangnya tuh siapa saja yang bisa membantu rencana Bu Neneng itu untuk memetakan. Untuk sampai saat ini sih saya baru komunikasi dengan wali kelasnya. Karena Mm-mm. kan ini berhubungan dengan anak-anak yang beliau pimpin ya, bimbing. Khawatirnya nanti kalau saya tidak komunikasi, ada orang tua bertanya, dia nggak tahu gitu. Jadi saya tetap ngomong dulu ke wali kelasnya bahwa di sesi kedua, apakah cuma di pelajaran saya atau ada di pelajaran lain juga sama seperti ini gitu. Khawatirnya seperti itu. Ternyata memang ada beberapa mata pelajaran yang sama nasibnya seperti saya untuk sesi kedua ini cenderung pasif. Kemudian pada saat eh, sudah bicara dengan ini, saya mungkin untuk metode ngajar khawatirnya adalah saya kurang banyak nih metode. Mungkin saya harus konsultasi dulu dengan teman-teman yang kebetulan sama-sama mengajar di kelas 8. Jadi itu yang saya pikir bisa membantu saya rekan sejawat dan kebetulan wali kelas dari kelas 8 itu sendiri sih kalau untuk saya saat ini. Betul itu Bu Pikir itu Neneng. dulu Bu. Itu Bu Neneng. Jadi ngubungin wali kelas, guru-guru kelas lainnya, juga orang tua ya kali Bu Neneng ya. Kira-kira untuk Bu Neneng kapan tuh untuk bisa memulai ini apa menghubungi orang-orang yang bisa membantu Bu Neneng gitu, supaya bisa komit gitu loh. Kalau untuk orang wali kelas saya Hmm. sudah menghubungi, tinggal teman. Nah ini memang rencananya 1-2 hari ini kami memang akan ada diskusi biasa untuk setiap mau mata pelajaran atau subjek baru. Biasanya kami diskusi dengan teman. Ya Yang enak itu kalau ketemu saya tuh. seperti ini, kira-kira Ya. bagus nggak ya gitu. Jadi mungkin nanti ide yang saya pakai bisa dipakai di kelas yang lain
Kalau ternyata tidak berhasil, mungkin ada ide dari guru yang lain, biasanya seperti itu. Nah, Memang dalam 1-2 hari. alhamdulillah. Iya tuh Bu Neneng, bagus itu Bu Neneng. Mudah-mudahan sih ya terrealisasi dengan baik ya Bu Neneng ya. Semoga lancar Ya, ya Bu amin, Neneng ya. amin. Ya Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti lancar. kelas 88 sesi 2 jadi lebih aktif gitu ya Bu Neneng ya. Amin, Alhamdulillah. mudah-mudahan. Terima kasih nih Bu Dona, Iya, aku jadi tercerahkan, punya ide. Oh sama-sama iya nih ya, Bu aku Neneng, kan kita lupa untuk sama-sama. ngobrol dengan sesama rekan guru karena kami kesibukannya masing-masing, jarang Iya Bu bertemu. Neneng. Oke, dalam 1-2 hari memang Iya. harus diskusi lagi. Sudah lama memang. Iya, aku doakan ya Bu Neneng, Maka, semoga lancar ya Bu Neneng ya. Semoga amin, amin. Terima semuanya kasih Bu Dona. berjalan dengan lancar, sukses buat kelas Bu Neneng. Ya. Amin, Oke, amin. Terima kasih gimana nih Bu banget Neneng? nih. Iya. Maaf ya ganggu nih. Hmm, Terima kasih sudah iya, menyumbangkan waktu buat sama-sama. saya. Iya. Ya, nanti sampai ketemu lagi besok ya. Ya, ya sama-sama Bu Ya. Dona. Ya, Terima kasih. assalamualaikum. Assalamualaikum.